kita mengenalnya sebagai salah satu proklamator Indonesia. Tapi, Muhammad Hatta bukan hanya sekedar wakil presiden pertama. Ia adalah sosok pemimpin yang penuh prinsip dan pejuang ekonomi kerakyatan. Dokumenter ini akan mengajak kita melihat lebih dekat perjuangan, pemikiran, dan nilai-nilai yang diwariskan oleh Bung Hatta. Bersama kami, mari kita telusuri jejak sang tokoh bangsa. Muhammad Hatta dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Ibu Hatta, Siti Saleha, merupakan pedagang di Bukit Tinggi, sedangkan ayah Hatta, yaitu Haji Muhammad Jamil, adalah seorang guru mursyid yang telah meninggal dunia sejak Hatta berumur 8 tahun. Pendidikan Hatta dimulai dengan bersekolah di sekolah Belanda, yaitu Europe Lagere School atau ELS pada tahun 1913 sampai dengan 1916 di Bukit Tinggi. Lalu pendidikannya dilanjutkan di Mulo pada tahun 1917 sampai dengan 1919 di Padang, dan terakhir dia menyelesaikan pendidikannya di Handel Middelbaar School di Batavia. Selama belajar di Belanda, Hatta aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia atau yang sering disebut dengan PI. Nah, disinilah ide-ide kemerdekaan mulai tumbuh subur. Bersama Soekarno, Muhammad Hatta memimpin bangsa ini menuju kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini. Namun, perjuangan tidak berhenti di situ. Hatta harus menghadapi berbagai tantangan politik, termasuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kolonial. Kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tak hanya pejuang kemerdekaan, Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ia percaya bahwa koperasi adalah solusi bagi kesejahteraan rakyat. Koperasi adalah wujud ekonomi berbasis kebersamaan. Hingga saat ini, konsep koperasi masih relevan dengan membangun perekonomian bangsa. Koperasi yang diciptakan Muhammad Hatta ini merupakan ekonomi yang berbasis kebersamaan. Jadi, satu sama lain tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi kita boleh mementingkan kepentingan bersama. Kita sekarang berkumpul di keliling meja bundar ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa pemusyawaratan kita di bijeenkomst met een reden waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevrediging van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein. Muhammad Hatta meninggalkan lebih dari sekedar jejak sejarah. Ia meninggalkan nilai-nilai integritas, keadilan, dan juga kecintaan pada rakyat. Mari kita renungkan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai generasi penerus bangsa. Teman-teman, mari kita belajar bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai yang diwariskan oleh Muhammad Hatta. Melalui proklamasi kemerdekaan, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya persatuan. Sedangkan melalui konsep kooperasi, hal ini mengajarkan kita bahwa pentingnya kesetaraan dan juga keadilan
Melalui kontribusi Hatta dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan bangsa Indonesia, dapat dilihat bahwa Allah turut bekerja, yang mana hal ini menyadarkan kita bahwa sebagai manusia kita tidak perlu takut untuk turut berbagian dalam karya pekerjaan Allah di tengah dunia ini, karena Allah akan senantiasa menyertai kita.